Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 PBU R001 dengan anggota sebagai berikut. Arswenda Jameci Irawan NIM 20, Holil Oktialdi NIM 21, Yuhana NIM 23, saya sendiri M. Fajal Alfarizi NIM 24, Ade Bonita Simanjuntak NIM 25, Fakultas Sains Teknologi, Prodi Sistem Informasi 2019, Universitas Jambi. Kami akan mempresentasikan mengenai Generic Programming Collection. Langsung saja kami mulai slide pertama yang akan dibacakan atau dipresentasikan oleh saya sendiri. Apa sih itu Generic Programming? Generic Programming atau bisa disebut juga dengan Types to be Specified Later ialah sebuah konsep pemrograman yang dimana memungkinkan si pembuat kelas atau programmer untuk menunda dalam memberikan tipe data dalam sebuah atribut dan metode. Nantinya, kelas yang telah dibuat akan bisa dipakai untuk tipe data yang berbeda-beda. Dengan adanya generic programming, kita akan mendapatkan desain kelas yang efisien ketimbang tidak menggunakan generic programming. Generic programming dapat diimplementasikan ke dalam dua konsep. Pertama, konsep tipe objek, dan kedua, konsep tag generic. Oke, pertama saya akan membahas konsep tipe objek, tapi kita harus tahu dulu apa sih objek itu. Objek merupakan kelas default pada Java dan bisa digunakan sebagai tipe dari atribut dan metode yang spesifik. Kelas objek dapat dideklar kembali menjadi kelas lain pada Java. Setiap tipe data itu terdeskripsi ke dalam suatu kelas. Dan base dari konsep ini ialah atribut dan metode dideklar memakai tipe objek. Lalu, jika terdapat objek yang nantinya ingin menggunakan atribut dan metode di kelas tersebut, objek itu pun dideklar kelas tipe data yang diperlukan. Tipe objek dapat define dengan kelas tipe data. Contohnya, integer, string, double, ataupun kelas lain. Namun, tipe ini tidak dapat define dengan instance dari kelas tipe data. Kelemahan konsep ini ialah kita dapat menginsert nilai yang sembarang, namun memiliki tipe data yang berbeda, dan nilai tersebut dapat di-replace dengan nilai lain dengan tipe data yang berbeda. Objek dari kelas ini tidak spesifik dalam mengenal suatu jenis data, sehingga developer bingung dalam penggunaan konsep tipe objek ini. Konsep tag generic adalah solusi untuk mengatasi kelemahan konsep ini. Oke, sehabis ini saya akan mencontohkan bagaimana generic programming menggunakan konsep tipe objek. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana generic programming menggunakan konsep tipe objek. Jadi di sini saya akan membuat program berupa program menampilkan nilai atau pengembalian nilai dengan menggunakan metode setter, getter, dan atribut objek. Jadi akan ada dua metode, yaitu nilai tampil dan main, yaitu kelas utamanya. Oke, pertama kita akan membuat kelas nilai tampil, tapi sebelumnya kita sudah harus membuat satu folder yang isinya menampung dua kelas tadi. Saya sudah membuat foldernya saya sudah membuat foldernya bernama tugas PBU. Oke, langsung saja kita akan membuat kelas nilai tampil.
Oke, jadi di sini saya membuat kelas nilai tampil yang berisi pertama kelasnya, bagian kelas dengan izinnya public, kemudian atribut objek dengan izinnya private sesuai dengan konsep tipe objek. Jadi harus memakai atribut objek dengan nama atributnya T yang berarti type sesuai dengan generic sekarang, tapi bisa ganti yang lain sih, terserah. Kemudian dengan metode setter dan getter, di mana metode setter ini mengambil atau mengcapture nilai, kemudian getter ini menampilkan nilai. Oke, selanjutnya kita akan save. Kita akan save. Jangan lupa di folder yang tadi sudah kita buat ya. Namanya sesuaikan dengan kelas. Oke, kita save. Selanjutnya kita akan buat kelas main. Pertama, kita buat dulu kelasnya dengan tipe izinnya public ya. Oke, di main class ini berisi seperti biasa kelas main, kemudian public static void main, kemudian pembuatan objek dari kelas nilai tampil dengan nama objek yang nilai tampil dengan huruf T-nya kecil, kita bisa bedakan ya. Kalau T hurufnya besar ini berarti kelas nilai tampil yang ini, kemudian kalau nilai tampil berarti objek nilai tampil. Kemudian di sini metode setter T yang tadi kita buat di nilai tampil sesuai dengan yang tadi saya bilang berfungsi untuk memberikan nilai. Nah, jika kita memberikan nilai khusus di tipe objek ini sesuai dengan tipe apapun yang kita buat, mau integer, boolean, string, jika kita memberikan nilai itu, maka secara otomatis objeknya akan berganti dengan sesuai dengan maka kelas objeknya akan otomatis mengikuti tipe dari data yang kita berikan ke set T atau setter T ini. Dan hasilnya akan ditangkap oleh getter T ini. Seperti itulah. Maka kita save di folder yang sama tadi ya. Sesuaikan dengan nama kelasnya. Oke, setelah itu di main Java ini berisi seperti di main.java. Di main.java ini seperti biasa berisi kelas dengan izin public, kemudian public static void main. Kemudian di sini pembuatan objek dari kelas nilai tampil dengan nama objeknya nilai tampil. Kemudian nilai tampil.setT ini
berisi nilai yang ingin kita masukkan ke dalam method setter dan sesuai dengan konsep tipe objek. Apabila kita memasukkan tipe data integer, maka pada kelas objeknya akan sesuai dengan tipe data tadi. Jadi kalau integer akan menjadi integer juga kelas objeknya, kalau boolean akan menjadi boolean juga, kalau string akan menjadi string. Nah, kemudian nilai yang dimasukkan ke setter T ini akan ditangkap oleh getter T dan akan ditampilkan pada dan akan ditangkap dan nilai yang dimasukkan ke setter T ini akan ditangkap ke getter T ini. Oke, kita save dengan cara yang sama seperti tadi di folder yang sama juga. Setelah itu barulah kita mengcompile-nya di CMD. Caranya dengan mengklik tombol Windows plus R, kemudian akan muncul dialog run, terus kita pilih CMD atau kita ketik CMD, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul dialog CMD lagi. Nah, kita akan arahkan Java-nya menuju ke folder tugas PBU tadi. Caranya, kita ketikkan D. Nah, sebenarnya D ini sesuai dengan tempat kalian menyimpan folder tadi ya. Kalau misalnya di local disk D, maka D. Kalau di C, C. Kemudian kita ketik enter. Kemudian kita ketikkan CD nama foldernya. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ke folder tugas PBU, maka kita akan mengcompile-nya dengan mengetikkan java nama kelasnya. Pastikan pada saat pengkompilasian. Pastikan pada saat pengcompile di CMD tidak ada error. Berarti insya Allah program yang kita ketik sudah benar. Setelah itu kita akan melihat hasil outputnya di kelas main, karena main adalah fungsi utama. Jadi kita ketikkan Java nama kelas tadi yaitu main.java. Sebenarnya bisa juga main aja, tapi di sini saya mencontohkan main.java. Kita klik enter. Maka akan muncul hasil output seperti berikut, yaitu data integer 2020, boolean true, dan string PBU. Sesuai dengan konsep tipe objek, jika kita memasukkan nilai ke setter T-nya integer, maka secara otomatis kelas objeknya akan berganti menjadi tipe integer, begitu pula dengan boolean dan string. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Bonita Simanjuntak. Terima kasih. Selanjutnya, konsep tag generik. Yang pertama, tag ini diwakili oleh simbol E. Kita bisa mengganti huruf yang diapit oleh kedua kurung siku tersebut. Yang kedua, konsep ini mengharuskan kita memilih satu dari sekian banyak tipe kelas data ketika mendeklarasikan objek pada kelas yang mengandung tag generik. Yang ketiga, perbedaan dari konsep sebelumnya adalah pada tipe data dari atribut maupun metode harus disesuaikan dengan huruf yang diapit oleh kedua kurung tersebut. Yang keempat, contoh desain kelas dengan konsep generik yaitu kelas pertukaran nilai. Pada kelas pertukaran nilai, terdapat kotak dengan huruf E di simbol tersebut menunjukkan template parameter yang digunakan untuk menggambarkan tag generik. Berikut adalah implementasi desain kelas tersebut. Pada kelas codingan pertukaran nilai ini, pada baris yang kedua dan sampai keempat merupakan data dari pertukaran nilai. Dan pada baris yang ke-6 sampai 8 merupakan deklarasi untuk memanggil data dari data pertama dan kedua.
Pada baris yang ke-19 sampai 23 merupakan metode print untuk mencetak hasil dari tukar nilai. Dan pada baris yang ke-26 sampai 35 merupakan deklarasi untuk menampilkan pertukaran nilai dengan tipe data yaitu string. Berikut merupakan tampilan dari hasil run kelas pertukaran nilai. Dan di sini terlihat antara data yang pertama dan data yang kedua telah ditukar. Dari file tester Java tersebut dapat dilihat bahwa untuk setiap kelas tipe data terdapat satu objek yang didedikasikan untuk mewakili kelas tipe data tersebut. Objek tukar integer didedikasikan untuk mengurusi pertukaran nilai untuk kelas tipe data integer. Titik ditimpa menjadi integer sehingga kelas pertukaran nilai bisa digunakan untuk kelas tipe data integer. Kedua konsep baik objek maupun tag generik sama-sama bisa digunakan untuk memprogram secara generik. Akan tetapi, masing-masing mempunyai risiko tersendiri yang harus dipahami ketika kita menggunakannya. Penggunaan tag generik lebih disarankan karena pertukaran antar kelas tipe data dilakukan secara eksplisit per objek. Selanjutnya, yaitu collection. Collection adalah sebuah ad hoc class yang disediakan oleh Java atau Java Collection. Tujuannya untuk membantu pengguna bahasa Java dalam melakukan penyimpanan data atau objek serta memanipulasinya. Yang kedua, kelas ini mempermudah kita dalam operasi struktur data seperti linked list, stack, dan struktur data lain. Berikut struktur data sederhana yang dibahas pada bahasan kali ini. Yang pertama ada array list, yang kedua linked list, yang ketiga stack, yang keempat priority queue, dan yang kelima hash map. Adapun konsep yang bisa mempermudah proses transversal pada kelas collection yaitu iterator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuhana, NIM F1S11923. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami, di mana salah satu model struktur data yang didukung oleh kelas collection yaitu linked list. Linked list adalah sekumpulan elemen bertipe sama yang mempunyai keterurutan tertentu, yang setiap elemennya terdiri dari dua bagian. Linked list juga merupakan suatu cara untuk menyimpan data dengan struktur, sehingga dapat secara otomatis menciptakan suatu tempat baru untuk menyimpan data yang diperlukan. Struktur ini lebih dinamis karena banyaknya elemen dengan mudah ditambah atau dikurangi, berbeda dengan array yang ukurannya tetap. Linked list menggunakan pointer untuk mengakses data yang ada di dalamnya. Ada perbedaan antara array list dan linked list, di mana array list menekankan penggunaan indeks untuk mengakses datanya, sedangkan linked list menggunakan konsep petunjuk ke data setelahnya atau sebelumnya. Linked list juga menggunakan dua petunjuk yang wajib ada, yaitu pointer first yang selalu menunjukkan data yang ada di posisi paling awal, dan pointer last yang selalu menunjukkan data yang ada di posisi terakhir. Nah, berikut format dasar penggunaannya adalah linked list, tag generic, nama linked list, sama dengan new linked list. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan linked list. Yang pertama add, di mana bertipe metode boolean. Kegunaannya yaitu menambahkan data yang sudah dispesifikasikan ke akhir. Yang kedua yaitu add juga, di mana dia index dan objek elemen dengan tipe metode yaitu void. Nah, di sini kegunaannya yaitu menambahkan data yang sudah dispesifikasikan ke posisi tertentu. Yang ketiga ada add first, tipe metodenya yaitu void, di mana kegunaannya menambahkan data di posisi paling awal. Yang keempat ada add last, di mana tipe metodenya yaitu objek. Nah, kegunaannya menambahkan data di posisi paling akhir. Yang kelima ada remove first, di mana tipe metodenya yaitu objek dan kegunaannya yaitu menghapus data paling awal.
Kemudian ada juga remove list, di mana tipe metodenya yaitu object dan kegunaannya menghapus data paling akhir. Kemudian ada get first dengan tipe metode object. Nah, di sini kegunaannya untuk mendapatkan data paling awal. Dan terakhir ada get last dengan tipe metode object. Kegunaannya yaitu mendapatkan data paling akhir. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana implementasi dari linked list dengan coding. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu model struktur data yang didukung oleh kelas collection, yaitu stack. Nah, stack adalah metode atau teknik dalam menyimpan atau mengambil data ke dan dari memori. Stack dapat diibaratkan sebuah tumpukan dalam suatu tempat yang hanya memiliki pintu di atasnya. Nah, cara kerja stack itu seperti tumpukan barang yang ada di dunia nyata. Nah, konsep penyimpanan dan pengaksesan datanya menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Last in first out ini, makna dari istilah ini adalah seperti yang masuk terakhir maka ia keluar yang pertama. Nah, dari pengertian ini LIFO secara umum itu dapat didefinisikan seperti ini: produk atau persediaan perusahaan yang masuk terakhir akan dijual untuk pertama kali. Saya ulangi, produk atau persediaan perusahaan yang masuk terakhir akan dijual pertama kali. Nah, kemudian data yang dimasukkan terakhir akan diakses pertama kali ketika pada proses permintaan data. Nah, berikut merupakan dasar penggunaannya, format dasar penggunaannya: stack generik, kemudian nama stack sama dengan new stack. Nah, untuk metode yang digunakan, yang pertama itu ada metode push atau dengan tipe metode object dan kegunaannya menambahkan data pada bagian atas stack. Kemudian yang kedua ada pop, di mana tipe metodenya itu object, kemudian kegunaannya mengambil data pada bagian atas stack. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dari stack pada coding. Baiklah, di sini saya akan mengimplementasikan stack pada coding. Nah, di sini saya sudah membuat kelas stack program. Kita langsung saja. Yang pertama kita buat terlebih dahulu format dari stacknya. Dengan tag generiknya kita buat di sini string. Lalu nama stacknya di sini saya buat buku sama dengan new stack. Oke. Nah, di sini saya akan memasukkan data atau menambahkan data dengan metode push. Buku nah, data pertama yang saya masukkan atau data awal yang saya masukkan buku cerita Nabi. Buku selanjutnya saya masukkan sejarah Indonesia.
stack dengan nama stacknya adalah buku. Di sini saya contohkan seperti saya mempunyai 4 buku. Nah, di dalam 4 buku itu ingin saya simpan ke dalam kardus atau kotak. Nah, buku pertama yang saya masukkan adalah buku cerita Nabi, kemudian buku sejarah Indonesia, dan di atasnya lagi buku matematika, kemudian buku bahasa Indonesia. Kemudian saya ingin mengambil buku yang saya simpan tadi dengan metode pop. Nah, pada metode pop ini karena stack ini menerapkan konsep LIFO atau last in first out, di mana data yang terakhir masuk, maka data tersebut yang akan keluar pertama kali. Nah, jadi sini saya ambil, saya ingin menampilkan buku. Ini mengambil 2 buku lah. Nah, di sini saya ingin menampilkan buku. Nah, maka buku yang akan ditampilkan pertama kali atau keluar yang pertama kali, maka buku yang terakhir masuk yang akan keluar pertama kali. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Pertama kita set terlebih dahulu. Kita set, kita coba jalankan. Tunggu sebentar. Nah, karena di sini saya mengambil popnya ada 2, maka hasil yang akan ditampilkan atau outputnya ada 2 buku yang akan diambil. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia tadi saya inputkan terakhir kali, dan matematika setelah bahasa Indonesia, di mana pada saat penginputan awal tadi saya memasukkan buku matematika sebelum data terakhir saya masukkan. Nah, maka didapatlah outputnya bahasa Indonesia dan matematika, dimana tadi saya ulangi lagi bahwa stack itu menerapkan konsep LIFO, last in first out, dimana dari istilah last in first out itu yang pertama masuk atau yang masuk terakhir yang masuk terakhir itu akan keluar yang pertama. Seperti ini saya masukkan buku terakhir yaitu bahasa Indonesia, maka jika saya ingin mengambil datanya, maka yang keluar adalah data yang terakhir saya inputkan atau saya masukkan tadi. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan linguis dan stack. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Mungkin untuk penjelasan sampai di sini dan akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Khalil.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai priority queue. Priority queue menggunakan konsep antrian di dunia nyata. Konsepnya adalah FIFO atau first in first out. Jadi data yang disimpan pertama kali akan dikembalikan pertama apabila ada proses pengaksesan. Priority queue merupakan penyimpanan item yang dapat diakses melalui front dan back pada antrian. Item masuk pada back dan keluar pada front. Kemudian ada 3 metode. Yang pertama offer, dan yang kedua ada pick, dan yang ketiga ada poll. Tipe metode untuk offer yaitu boolean, untuk pick object, dan untuk poll juga object. Dan untuk keterangannya, offer menyisipkan data ke dalam queue. Kemudian pick mengambil data dari bagian depan queue tanpa menghapusnya dari bagian depan antrian. Kemudian ada metode poll untuk mengambil data dari bagian depan queue dan menghapusnya dari bagian depan antrian. Kemudian berikut adalah contoh program antrian atau FIFO untuk queue. Yang pertama kita lihat ada kode untuk membuat dan menginisialisasi interface queue menggunakan objek linked list. Nah, kemudian barulah kita menambahkan data atau nilai elemen baru ke list queue. Operasi menambahkan data tersebut bisa juga disebut dengan operasi enqueue. Kemudian kita menampilkan hasil list queue-nya. Dan untuk outputnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu hashmap. Hashmap menggunakan kunci untuk mengakses nilai yang disimpan di dalamnya. Setiap nilai yang akan disimpan akan dipetakan berdasarkan kuncinya masing-masing. Kunci harus bersifat unik. Berikut ada format dasar hashmap seperti yang kita lihat. Hashmap adalah sebuah kelas yang berisi sekumpulan pasangan nilai, value, dan kunci atau key. Nilai bisa dalam bentuk string, integer, boolean, float, double, dan objek. Sedangkan untuk key biasanya dalam bentuk string dan integer. Hashmap bisa dibilang seperti array asosiatif dalam Java. Kemudian untuk metodenya ada beberapa yaitu put atau untuk menambahkan pasangan key dan value ke dalam hashmap. Tipe metodenya objek. Kemudian ada get dengan tipe metode objek untuk mengambil value yang memiliki key seperti yang disebutkan. Kemudian ada metode contains key, itu tipe metodenya boolean. Keterangannya untuk mengembalikan nilai true apabila dalam hashmap terdapat key yang disebutkan. Kemudian ada contain value, tipe metodenya boolean, untuk mengembalikan nilai true apabila di dalam hashmap terdapat value yang disebutkan. Kemudian ada contoh mengenai hashmap. Pertama, kita menggunakan put untuk menambahkan data, dan ini merupakan key atau kode uniknya, dan ini merupakan value. Nama harinya merupakan value, dan untuk nomornya 1 sampai 7 merupakan key. Kemudian kode ini untuk mencetak semua hari, dan kode ini untuk mengambil hari Kamis saja atau metode get. Kita coba run. Nah, ini menampilkan semua data dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Kemudian akan menampilkan hari kelima atau hari Kamis. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghapus nilai dari hashmap. Kita akan mencoba menghapus
minggu. Kita coba run. Nah, minggu sudah terhapus, jadi tinggal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian kita coba lagi untuk menghapus semua harinya. Nah, berikut adalah kodenya untuk mengeluarkan atau print, dan kita coba run. Nah, untuk yang terakhir, object days-nya atau harinya sudah terhapus semua karena sudah dikosongkan tadi, atau sudah di clear atau di remove. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.